kalau kita lihat dari sisi negatifnya penggunaan teknologi oleh para siswa itu apa? Kalau menurut saya pribadi ya, tapi pembodohan gitu. Jadi Pembodohan, iya, pembodohan dalam siswa gitu. iya, misalnya nyontek waktu ulangan gitu kan. Anak-anak mana ini kecanduan game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa dengan saya Huma Amanatul Ramadhani dalam podcast Perpustakaan Gibraltar Mantemanggung. Kali ini kita akan membahas tentang generasi milenial melek teknologi. Saya sudah mendatangkan seorang narasumber di mana dia adalah seorang duta perpustakaan Gibraltar Mantemanggung. Dia telah aktif dalam dunia literasi selama kurang lebih 2 tahun. Kita sambut dulu dengan Mbak Balkis. Halo, nama saya Balkis Maulina Wijaya, seorang siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Temanggung yang aktif dalam dunia literasi, dan semoga kedepannya saya semakin aktif dan bisa memajukan minat baca siswa MAN dan sekitarnya untuk masuk ke dalam dunia literasi. Oke, jadi dalam podcast kali ini Mbak Balkis kita akan membahas tentang magnet teknologi dalam dunia pendidikan. Oke, di sini saya itu masih bingung, kenapa kok dinamakan magnet teknologi itu maksudnya yang bagaimana? Jadi saya akan sedikit menjelaskan kenapa saya mengambil tema magnet, karena pada magnet itu ada kedua sisi, yang satu negatif dan satu positif. Nah, jadi pasti dalam dunia pendidikan itu ada positif dan negatif kalau kita menggunakan teknologi seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat dua sisi dalam magnet teknologi ini ya? Iya, negatif sama positif itu. Oke, memangnya dalam penggunaan teknologi oleh para siswa, termasuk di Mantemanggung ini, itu kan pasti mempunyai dampak positif dan negatifnya juga. Untuk dampak positifnya itu diantaranya apa aja? Jadi bisa sedikit saya jabarkan tentang dampak positif penggunaan teknologi bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah, jadi siswa itu mudah mengakses untuk pembelajaran. Saya contohkan saja, seperti pada kasus corona itu kan pelajaran kan dari daring online ya. Iya, ya dalam jaringan. Terus guru itu mudah memberikan materi dan siswa mudah mengerjakan tugas. Jadi kayak mutualisme timbal balik gitu loh. Nah, terus mudah mengerjakan tugas itu, info juga mudah didapat. Misalnya kalau siswa mau belajar pun tanpa guru bisa, guru hanya memberikan tugas. Jadi para siswa bisa browsing lewat internet itu ya? Iya, tentu, dan banyak materi yang bisa diunduh dari itu, internet. Oke. Terus inovasi sama kreatif. Teknologi itu mengasah inovasi sama kreativitas siswa. Nah, misalnya kalau kita mau buat apa gitu kan jadi mudah. Contohnya pernah buat apa gitu dari YouTube. Kalau saya itu pernah buat itu loh, tas dari barang bekas botol minuman. Nah itu mungkin dari plastik juga bisa kan. Iya. Itu juga nggak perlu dari ajaran guru gitu, cari di YouTube sama referensinya. Masih banyak iya, gitu ya banyak di banget situ. ya gitu. Iya, Jadi iya. bisa meminimalisir sampah di lingkungan gitu. Terus memudahkan untuk pembelajaran di mana saja. Jadi kan kalau teknologi misalnya cuma bawa HP gitu kan, bisa dibawa kemana aja, di kamar, di kelas, di WC pun bisa. Iya. Relevan gitu kan. Iya, betul. Udah, mungkin masih banyak tapi itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Di sini kita bisa mengambil sisi positifnya sangat banyak sekali ya. Iya. Tadi udah disebutkan beberapa dan masih ada banyak lagi yang belum tersebutkan tadi. Oke, kalau kita lihat dari sisi negatifnya penggunaan teknologi oleh para siswa itu apa? Kalau menurut saya pribadi ya, tapi pembodohan gitu. Jadi Pembodohan, iya. pembodohan dalam siswa gitu. Iya, misalnya kan Gimana itu? Pembodohan itu bisa kalau siswa terlalu banyak menggunakan teknologi, bisa Berlebihan kecanduan. gitu Iya, dalam artian. kecanduan gitu kan. Nanti misalnya mau belajar malah main game gitu, Iya. kecanduan game ya. Terus bergantung. Jadi siswa itu kalau belajar dia bergantung pakai handphone gitu. Iya. Pernah merasakan? Jadi seperti ini ya mungkin.
misal kita diberikan tugas gitu ya sama guru, kita itu nggak berusaha untuk berpikir sendiri, tapi kita malah tiba-tiba langsung browsing tanpa berpikir, nah ini jawabannya, padahal kita nggak tahu jawabannya itu benar atau enggaknya. Kayak misalnya nyontek waktu ulangan gitu kan. Nah itu salah satu kebodohan yang diberikan teknologi kepada kita. Oke. Selanjutnya biaya untuk membeli itu mahal, dan belum semuanya rakyat Indonesia aja mampu membeli teknologi seperti handphone, kan mahal, kan belum semuanya mampu gitu ya. Tapi sekarang juga banyak subsidi yang diberikan pemerintah, Berupa misalnya uang PIP gitu, bisa buat beli itu kan. iya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, negara kita sendiri, kebanyakan umur dini sampai tua itu semuanya udah pada pegang teknologi berupa handphone. Dan itu rata-rata udah semuanya memiliki. Tapi kan itu ya kelihatan aja, mungkin yang di kota-kota seperti ini, Temanggung ini juga banyak. Tapi kalau coba kita ke pelosok gitu kan masih sinyal jarang. Masih susah gitu ya. Akses juga susah. Terus kan kalau kebanyakan pakai handphone gitu juga jadi antisosial ya. Oke. Kita udah lihat sisi negatif sama positifnya. Saya mau bertanya dengan Mbak Balkis. Di sini, Mbak Balkis sendiri itu mendukung penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan atau tidak? Kalau ditanya gitu kan jadi bingung. Nggak bisa pilih dua-duanya. Jadi saya itu gimana ya? Karena sudah merasakan juga, jadi mungkin memilih. Soalnya kan memilih buat penggunaan teknologi tetap dalam dunia pendidikan gitu. Iya, tapi jangan terlalu kebanyakan gitu, karena sesuatu yang kebanyakan pasti juga tidak baik juga. Serta buat mengikuti perkembangan, karena dalam agama saya, agama Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya juga teknologi itu. Jadi keputusan saya menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan baik, tapi jangan terlalu berlebihan, seperti itu. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil garis besarnya bahwasanya kita sebagai pelajar itu harus benar-benar bijak dalam menggunakan teknologi termasuk handphone itu sendiri. Begitu ya. Kita sebagai pelajar juga jangan terlalu kecanduan dengan HP, kita malah melupakan kegiatan-kegiatan di luar, kita malah terus-menerus gitu ya, memantau HP-nya sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari podcast kali ini sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir jika kalian semua menyimaknya dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Kuma. Jadi magnet itu ada positif dan negatif. Layaknya teknologi juga mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya itu yaitu negatifnya kecanduan. Nah, yang positifnya itu banyak sekali yang bisa diambil, kayak mudah mengakses informasi dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau bagi siswa MAN Temanggung itu karena madrasahnya masih di tengah gunung ya, ya mungkin itu harus pakai banyak teknologi. Nah, supaya semakin maju dan minat, terutama minat literasi menggunakan teknologi itu harus semakin meningkat gitu. Salah satunya di perpustakaan Gibraltar ini juga memanfaatkan teknologi. Iya, banyak banget itu. Nah, itu negatifnya itu biayanya banyak banget. Dan si positifnya kita bisa mudah mengakses informasi, seluruh hal yang ada di perpustakaan. Ya, tapi negatifnya banyak biaya dan juga menjadi anak-anak MAN ini kecanduan game online, jadinya antisosial. Oke, kalau menurut saya seperti itu. Oke, kita sudah mendengarkan kesimpulan dari Mbak Balkis dan kita juga sudah mengobrol banyak hal, kita udah sharing-sharing banyak hal. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Balkis atas penjelasan-penjelasan tentang teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan, terutama dalam siswa. Oke, saya ucapkan sama-sama dan terima kasih kembali karena sudah mengundang saya dalam podcast Perpustakaan Gibraltar pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Mungkin podcast kali ini saya cukupkan, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan sampai jumpa.